Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Taskia Maharani dengan NIM 2023 1231006 dari program studi akuntansi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan untuk penilaian pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah oleh dosen pengampu Profesor Dr. Sparta SE AK MECA dalam materi akuntansi mudharabah dan musyarakah. Sebelum memasuki pembahasan materi pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah itu. Nah, akuntansi mudharabah dan musyarakah itu adalah akuntansi yang dalam proses pencatatannya menggunakan prinsip syariah, yaitu mudharabah musyarakah yang kali ini saya akan bahas. Nah, tapi dalam pengertiannya sendiri, arti dari mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak nasabah dengan pengelola untuk menjalankan usaha yang menghasilkan profit. Sedangkan musyarakah merupakan perjanjian usaha berbasis kemitraan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Nah, untuk mempersingkat presentasi ini, saya akan memasuki pembahasan selanjutnya. Pada materi hari ini, saya juga mengambil sumber materi atau referensi materi dari buku akuntansi perbankan syariah yang ditulis oleh Rizal Yahya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurrahim. Pada materi presentasi ini, saya akan menjelaskan ada 10 pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi mudharabah, kedua ada ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan mudharabah, ketiga ada alur transaksi mudharabah, keempat ada standar akuntansi mudharabah, kelima ada perhitungan dan penjurnalan mudharabah. Keenam ada definisi musyarakah, ketujuh ada ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan musyarakah. Kedelapan ada alur transaksi musyarakah, kesembilan ada standar akuntansi musyarakah, kesepuluh ada perhitungan dan penjurnalan musyarakah. Next-nya, ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu akad mudharabah. Akad mudharabah itu sendiri ada 3 pengertian. Definisi mudharabah ada 3. Yang pertama ada dari bahasa. Dari bahasa ini berasal dari kata "darb" yang artinya melakukan perjalanan untuk berniaga. Nah, arti kata darb ini populer di Irak. Nah, sebutannya juga bisa disebut juga mukrodah atau kirat yang artinya memotong. Nah, dalam makna kirat, yaitu pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal dan juga memotong keuntungan usahanya. Nah, menurut Antonio tahun 2001, mudharabah artinya adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang di mana pihak pertama sebagai sahibul mal, yaitu pemilik modal, menyediakan modal, dan pihak lainnya adalah sebagai pengelola. Atau mudrodah
yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Nah, sedangkan pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Selanjutnya, ada ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Nah, ketentuan syar'i mudharabah sendiri itu, menurut PSAK 105 ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yang ketiga adalah mudharabah musytarak. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana atau sahibul mal tadi dengan pengelola pengelola dana atau mudharib dengan syarat tertentu dan di sini bank ini berperan sebagai agen. Mudharabah muqayyadah ini juga bisa disebut, dengan mudharabah terikat atau restricted mudharabah. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Mudharabah muqayyadah executing ini adalah bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana atau sahibul maal dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Tapi bank syariah juga memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib atau, calon pengelola dananya. Dan mudharabah muqayyadah channeling yaitu bank syariah tidak memiliki kewenangan, tidak seperti mudharabah muqayyadah executing. Nah, di sini bank syariah ini sebagai, untuk seleksi, calon mudharib atau calon pengelola dana yang akan mengelola dana, eee, sahibul mal atau pemilik modal. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana atau sahibul maal dengan pengelola dana atau mudharib, tanpa adanya batasan dan disebut juga, mudharabah mutlak atau tidak terikat. Nah, dalam ini pemilik dana dapat memberi kewenangan yang sangat luas-luasnya kepada mudharib atau pengelola dana untuk menggunakan dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal tadi. Kontrak mudharabah mutlaqah ini dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan, penabung ini berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan, eee, keahliannya dalam mengelola dana si penabung. Dan juga pembiayaan mudharabah, yang ini bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usaha. Nah, pihak yang mengelola dana atau mudharib ini juga bisa disebut dengan nasabah pembiayaan. Sedangkan pihak lain yang memerlukan, eee, maaf, dana yang diterima oleh bank tadi dari penabung itu dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah dan dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Sedangkan bagian bank dari keuntungannya yang dihasilkan oleh mudharib tadi sebagai pengelola dana yang mengelola dananya sahibul mal dari kegiatan investasi yang dilakukan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. Yang ketiga ada mudharabah musytarakah. Mudharabah musytarakah yaitu pemilik
dan pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Ya, akad mudharabah dan musyarakah. Nah, akad musyarakah ini tuh merupakan solusi yang dalam perjalanan usaha, si pengelola dana ini memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, dan adanya penambahan modal ini juga dapat meningkatkan kemajuan investasi. Setelah adanya penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usahanya juga pembagian hasil usahanya ini antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Nah, skema mudharabah musyarakah itu adalah nasabah dana dengan sistem pool fund ini akan, menyetor dananya itu ke bank. Nah, bank di sini akan menyalurkan lagi kepada nasabah pengelola atau mudharib, dan si investor juga atau disebut juga tadi sahibul mal itu ak yang tadi juga akan menyetor ke nasabah pengelola atau mudharib. Kedua, ada ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan mudharabah. Rukun transaksi mudharabah itu meliputi 2 pihak. Yang pertama ada pihak transaktor atau pemilik modal dan pengelola, yang kedua ada rukun transaksi mudharabah itu meliputi 3. Yang pertama transaktor atau pemilik modal dan pengelola, yang kedua ada objek objek akad mudharabah atau mudharabah usaha, dan ketiga ada ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang pertama dulu yaitu kita akan membahas tentang transaktor atau pengelola dan pengelola dan pemilik modal. Nah, transaktor sendiri ini ada 2 pihak, yaitu pihak investor atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudharib. Disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas dan mampu membedakan antara baik dan buruk atau balik dan tidak dalam keadaan pilot. Jadi, kedua belah pihak transaktor di sini itu berperan sebagai investor dan pengelola modal. Nah, kriterianya itu ya mampu membedakan antara baik dan buruk, ya ini terutama untuk si pengelola dana, di mana juga si investor nih harus, milih-milih dalam mencari pengelola dana untuk mengelola dananya ini, agar tidak salah orang juga. Yang kedua ada objek mudharabah. Objek mudharabah ini meliputi, modal dan usaha. Oke, modal itu, yang diserahkan dalam berbentuk uang atau barang, sedangkan usaha itu yang diserahkan menghasilkan barang atau jasa, keahlian, dan menjual. Di sini pemilik modal akan menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, dan si mudharib atau pengelola dana ini akan menyerahkan hasil dari objek mudharabah tersebut yang tadi itu. Modalnya itu tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib atau pengelola dana, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Nah, kerja yang diserahkan dapat berbentuk kalian menghasilkan barang atau jasa, yang tadi, dan kalian mengelola dan menjual. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah,
menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh si mudharib ini sebagai penimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada kegiatan usaha, adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan si pemilik atau sahibul mal. Tetapi sahibul mal memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap si mudharib. Yang kedua, penyedia dana atau sahibul mal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola dana atau mudharib, yang dapat menghalangi, tercapai tujuan, yaitu keuntungan. Dan si pengelola atau mudharib tidak boleh menyalahi aturan hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berlaku dalam kegiatan aktivitas tersebut. Nah, syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah itu ada 4. Yang pertama, itu harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak, kayak pihak sahibul mal tadi dan pihak pengelola dana atau mudharib. Dan tidak boleh hanya satu orang saja yang menerima. Yang kedua itu, bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak, bersifat proporsional dan nyatakan dalam persentase atau nisbah sesuai kesepakatan. Dan sekiranya terdapat perubahan, harus juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga adalah penyedia dana atau mudharib menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh maaf, sahibul mal tadi atau penyedia dana atau pemilik modal itu harus menanggung semua kerugian dari kegiatan mudharabah dan pengelola atau mudharabah tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali itu, kesalahan yang disengaja kecuali itu adalah kesalahan yang disengaja oleh mudharib tadi atau si pengelola dana dan kelalaian juga. Yang keempat, yaitu, eee, kalau misalkan ada kelalaian dari mudharib atau si pengelola dana, mudharib ini harus menanggung, segala kerugian tersebut, tuh. Karena ditunjukkannya itu, seperti tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad juga, gitu. Karena mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan yang lazim, itu memang menjadi, tanggung jawabnya si mudharib. Dan, ini harus, diputuskan oleh pengadilan. Kesepakatan dalam pembagian keuntungan ini atau nisbah perlu disepakati, eee, juga dasar bagi hasil yang akan digunakan. Nah, dalam fatwa DSN nomor 15 tahun 2000, itu bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasilnya. Nah, pembagian dasar bagi hasil tersebut dijelaskan juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2003 dalam bentuk, seperti yang ada di slide selanjutnya. Oh, ini udah lewat, maaf, yang tadi maaf, nah ini. Seperti ini, pada tabel ini. Nah, terdapat perbedaan antara dalam penggunaan, revenue sharing maupun profit sharing. Nah, dalam akuntansi, revenue sharing ini, itu nilai penjualan yang mengacu pada satu barang atau harga pokok plus margin keuntungan, di mana revenue ini dimaksud dalam dasar bagi hasil antara bank syariah dan yang dipraktikkan selama, pendapatannya ini dikurangi oleh harga pokok yang dijual.
Revenue sharing juga biasanya digunakan oleh industri perbankan syariah. Nah, terus, untuk gross profit sharing ini, sebagai dasar pembagian keuntungan juga, yang cukup adil ya untuk perbankan syariah. Karena penggunaan praktik dari gross profit sharing ini, nasabah penabung atau deposan dengan skema mudharabah, nilai margin murabahahnya atau selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dijual, ini telah diterima oleh bank syariah, menunjukkan juga bahwa dasar bagi hasil kepada nasabah penabung pada dasarnya adalah gross profit. Jadi, bank syariah ini mengacu pada gross profit sharing, tuh. Karena pembagian keuntungannya ini cukup adil kepada, sisi nasabah penabung. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul itu tuh pengertiannya adalah sebuah persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan, wujud dari sama-sama rela atau yang bisa disebut dengan antara minkum. Nah, kedua belah pihak harus bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Dalam akad mudharabah terdapat kesepakatan bagi hasil atau revenue atau profit sharing tadi. Bagi hasil sahibul mal, bagi bagi bank atau sahibul mal juga, ini menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib. Nah, bank juga selain, menanggung kerugian itu di luar dari kelalaian, dia juga memiliki hak untuk mengawasi transaksi mudharib, catatan-catatannya, dan juga pembukuan mudharib sendiri, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, akad tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan melampirkan proyeksi, pendapatan, dan jadwal pembayaran bagi hasil. Tuh. Nah, yang terakhir ada pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pengawasan syariah transaksi mudharabah sendiri itu diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah secara periodik dengan pedoman BI, dengan pedoman Bank Indonesia, sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, ada meneliti pemberian informasi dari bank ke nasabah secara tertulis atau lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, ada menguji perhitungan bagi hasil sesuai prinsip syariah. Ketiga, memastikan persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Dan yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Kelima, ada memastikan kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Nah, adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS ini untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah. Nah, dan selain itu juga bank juga harus dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi dari berbagai dokumen yang diperlukan oleh DPS, eee, dapat tersedia untuk DPS itu melakukan pengawasan. Selanjutnya ada alur transaksi mudharabah. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat dari sini ada
Yang pertama negosiasi dan akad mudharabah, kedua ada pelaksanaan usaha produktif, dan terus selanjutnya ada ketiga membagi dana hasil usaha, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah atau persentase kerugian tanpa kelalaian nasabah oleh bank syariah. Nah, keempat nih ada, mmm, porsi menerima porsi laba, itu bank syariah sebagai sahibul dan menerima kembalian modal. Nah, nasabah atau mudharib ini menerima porsi laba aja. Nah, penjelasan dari alur yang ada di gambar di atas tersebut, itu yang pertama ini kan dimulai dari di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, dan formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah. Nah, bank syariah ini juga akan mengevaluasi kelayakan si nasabah atau si calon nasabah, pembiayaan mudharabah. Si bank ini akan melakukan analisis 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, komitmen, dan kolateral. Nah, analisis ini diikuti, juga dengan verifikasi. Jika nasabah mudharabah tersebut dianggap layak oleh bank, maka akan diadakan, perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. Nah, kontrak ini dibuat setidaknya, eee berisi tentang, untuk memastikan, terpenuhinya rukun mudharabah. Nah, yang kedua ini kan ada pelaksanaan usaha produktif. Nah, di sini tuh bank akan mengontribusikan modalnya dan nasabah akan mulai mengelola dana tersebut yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan kemampuannya tadi. Yang ketiga di sini kan ada tadi di gambar itu pembagian hasil usaha. Nah, hasil usaha ini juga dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal pada saat penandatanganan. Nah, keuntungan yang diperoleh ini dibagi antara si pihak bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib, sesuai porsi yang disepakati di awal. Nah, tadi jika ada kerugian tanpa kelalaian atau di luar kelalaian, maka akan ditanggung semuanya oleh pihak bank syariah. Sedangkan jika itu, terjadi kerugian, oleh si pengelola dana karena adanya kelalaian, maka mudharib sendiri tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Nah, yang keempat ada menerima porsi laba. Menerima porsi laba ini diterima oleh bank syariah sebagai sahibul mal dan juga nasabah atau, mudharib atau pengelola dana. Nah, ini menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan kesepakatan dan dengan metode perhitungan yang telah disepakati. Iya, biasanya sih, perhitungannya itu berdasarkan persentase. Yang kelima ada di sini bank syariah itu juga menerima kembalian modal. Jadi, dan selain menerima bagi hasil dari, aktivitas mudharabah, si bank juga akan mendapatkan, kembalian modal yang tadi dia sudah pinjamkan kepada nasabah, atau mudharib tadi. Nah, selanjutnya juga jika, nasabahnya ini telah mengembalikan dana kepada bank seutuhnya, usaha tersebut akan sepenuhnya itu milik si nasabah atau mudharib tadi, gitu. Yang terakhir, ini maaf ini belum terakhir, ini masih di akad mudharabah. Di akad mudharabah sendiri ini ada standar akuntansi, mudharabah bank syariah. Nah, diatur dalam
pedoman dalam PSAK tah nomor 105 tahun 2000, di mana akuntansi mudhorobah ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi ini ada 9. Yang pertama itu dana mudhorobah yang disalurkan. Yang kedua, ada jenis investasi berupa kas maupun non-kas. Yang ketiga, ada penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai. Yang keempat, ada dana. Dan yang kelima, ada penghasilan usaha. Keenam, ada kerugian kelalaian pengelola atau mudhorib. Ketujuh, ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah. Kedelapan, ada penyertaan dana pengelola dalam skema mustarakah. Kesembilan, ada pembagian hasil pada mudhorobah mustarakah. Pembahasan terakhir mengenai akad mudhorobah ini ada contoh perhitungan dan penjurnalan pada transaksi mudhorobah. Nah, di sini adalah soal pembiayaan mudhorobah. Di soalnya ini ada tanggal diketahui 1 Agustus tahun 20 XA. Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudhorobah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafonnya yaitu Rp1.450.000.000, objek bagi hasilnya pendapatan atau gross profit sharing. Nisbahnya ini pembagian hasil persentase pembagian hasilnya ini 70% untuk 70% PT Hania dan 30% untuk BMS. Dalam jangka waktu 10 bulan jatuh tempo pada tanggal 10 Juni tahun depan. Biaya administrasinya 14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani dan pelunasannya ini pengembalian pokok di akhir periode. Keterangannya modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus tahun 20 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Nah, untuk perhitungan dan penjurnalan pada transaksi tadi itu adalah sebagai berikut. Jawabannya, penjurnalan yang pertama ini kita harus menjurnal setiap transaksi, setiap kejadian yang telah terjadi. Nah, di sini kita akan menjurnal pada transaksi saat penandatanganan akad mudhorobah. Jurnal tanggal 1 Agustus itu akad mudhorobah ditandatangani terdiri dari pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Hania dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Maka jurnalnya itu debit pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp1.450.000.000 pada kredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan Rp1.450.000.000. Ini tarik dananya itu tanggal 10 Agustus 20 XA. Dan untuk jurnal pembebanan biaya administrasi, ini debit pada kas rekening nasabah PT Hania sebesar Rp14.500.000 pada pendapatan administratif, bertambah di kredit sebesar Rp14.500.000 juga. Nah, yang kedua ada penjurnalan pada saat penyerahan pembiayaan mudhorobah. Usaha mudhorobah itu dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usahanya itu diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK itu dana mudhorobah disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan mudhorobah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas
kepada pengelola dana. Nah, tanggal 10 Agustus tadi kan BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah, maka jurnalnya itu debit pada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000 pada kas atau rekening nasabah. Dikredit sebesar 1.450.000.000. Nah, dari sini dibuat lagi jurnal di debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450.000.000 dan pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450.000. Nah, dalam praktik perbankan ini, istilah pembiayaan mudharabah itu terdapat dalam PSAK 105, tapi belum umum dipakai. Jadi masih memakai istilah pembiayaan mudharabah. Nah, yang ketiga ini ada, keadaan pada saat, penerimaan bagi hasil mudharabah. Nah, realisasi laba bruto PT Hania itu kan jangka waktunya itu kan 10 bulan tadi di soal. Nah, jadi perhitungannya itu setiap bulan, akan, dibagi berdasarkan persentase pembagian hasil nisbah tadi, yang di mana tadi PT Hania mendapatkan bagian 70% dari laba bruto, sedangkan bank mendapatkan porsi sebesar 30% dari laba bruto. Maka jika PT Hania, selama 10 bulan selama 10 bulan, di sini terlihat kan bahwa di bulan Agustus itu PT Hania mendapatkan laba bruto sebesar 20.000.000, September 50.000.000, Oktober 45.000.000, November 40.000.000, Desember 60.000.000. Maka dari laba bruto ini akan dikali 30% atau sebagai porsi bank, maka bank akan mendapatkan di tiap bulan ini berbeda-beda tentunya, sesuai, jumlah laba brutonya setiap bulan kan. Jadi di bulan Agustus itu, bank mendapatkan porsi sebesar 6.000.000, pada bulan September mendapatkan porsi sebesar 15.000.000, pada bulan Oktober mendapatkan hasil bagi hasilnya itu 13.500.000, Novembernya 12.000.000, Desembernya 18.000.000. Januari di tahun B mendapatkan 15.000.000, Februari 12.000.000, Maret 15.000.000, April 16.500.000, dan Mei 18.000.000. Nah, pembagian usaha setiap bulan ini, sangat fluktuatif atau berbeda-beda, tergantung dari laba bruto yang dihasilkan oleh si mudari tadi, dari kegiatan mudharabah. Nah, jurnal untuk mencatat dari, 10 bulan sep jurnal untuk mencatat transaksi selama 10 bulan tadi itu adalah, nah ini berikut penjurnalannya. Penjurnalan penerimaan bagi hasil, nih saya ambil contoh cuman, 2 bulan aja pada tanggal 10 September tuh jurnalnya, debit pada kas rekening nasabah sebesar 6.000.000 dan kreditnya pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6.000.000. Tanggal 10 Septembernya 10 Oktobernya debit pada kas rekening nasabah 15.000.000 dan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 15.000.000. Terus keadaan bagaimana jika akadnya berakhir? Nah, di sini ada dua sudut pandang jika nasabah pembiayaan ini mampu mengembalikan modal mudharabah.
Misalkan pada tanggal 10 Juli tadi, setelah jatuh tempo, PT-Hannya ini mampu melunasi pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000 tadi. Nah, jurnalnya itu berarti debit pada kas rekening nasabah ini berkurang sebesar 1.450.000 pada pembiayaan mudharabah, dikredit sebesar 1.450. Nah, sudut pandang yang kedua ini jika nasabah tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Nah, PT-Hannya nggak mampu nih melunasi utang itu temponya di tanggal 10 Juni tahun B. Maka jurnalnya itu debit pada piutang mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450.000.000 pada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000. Di sini kita akan memasuki pembahasan akad musyarakah. Akad musyarakah itu definisinya yaitu adalah berasal dari kata syirkah, yang artinya pencampuran atau interaksi atau persekutuan usaha persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 106 ini juga mendefinisikan musyarakah itu sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dalam kondisi masing-masing. Di mana pihaknya juga memberikan kontribusi dana, dan ketentuan bahwa keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana yang disetorkan. Sama halnya seperti, transaksi mudharabah. Nah, kesamaan transaksi antara transaksi musyarakah dan mudharabah itu terletak pada pembiayaan. Pembiayaannya itu hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Next, ada pembahasan ketentuan ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan musyarakah. Nah, ketentuan syar'i transaksi musyarakah ini terdiri dari 2 jenis, yaitu musyarakah hak milik atau syirkatul amlak dan musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah hak milik atau syirkatul amlak yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Dan sementara musyarakah akad atau syirkatul uqud adalah akad kerjasama 2 orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Nah, perbedaan peran dan tanggung jawabnya juga, di sini ada perbedaan juga diklasifikasi lagi ada, akad berdasarkan tanggung jawabnya dan perannya. Ada 4, yaitu ada musyarakah inan, yang di mana kerjasama antara 2 orang atau lebih, modal mereka ini milik bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri dan keuntungan bersama. Bersifatnya itu terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Ada musyarakah abdan, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh praktik mereka seperti kerjasama sesama dokter, di klinik, sesama tukang jahit,
atau sesama akuntan dan konsultan. Yang ketiga adalah ada musyarakah wujuh. Nah, musyarakah wujuh ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu setelah dijual itu bagian keuntungannya akan mereka bagi bersama. Yang ketiga ada musyarakah mufawadah, adalah musyarakah di mana para anggotanya ini memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan utang piutang. Dan dari mulai berdirinya hingga akhir. Gitu. Nah, selanjutnya ada, pengklasifikasian lagi, akad musyarakah ini berdasarkan, perubahan porsi dana para mitra. Ada 2, yaitu ada musyarakah permanen yang di mana musyarakah ini, ketentuan bagian dananya itu setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua ada musyarakah menurun, di mana musyarakah ini, disebut juga musyarakah mutanaqisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra ini dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut yang akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Nah, sesuai ketentuan syar'i transaksi musyarakah mengacu pada Fatwa DSN nomor 8, 2 tahun 2000, bahwa di mana fatwa itu, berisi tentang, mengatur tentang di mana, eee, ijab dan berbagai ketentuan yaitu ijab dan qabul, ketentuan pihak-pihak yang bertransaksi, dan objek akad mudharabah, serta biaya operasional yang disengketakan. Lalu secara detailnya itu Fatwa DSN, tentang transaksi musyarakah ini, membahas tentang, ketentuan syar'i, rukun, dan pengawasan musyarakah. Itu ada rukun transaksi musyarakah yang berdasarkan Fatwa DSN nomor 8. Nah, berdasarkan Fatwa DSN nomor 8, rukun transaksi musyarakah ini ada 3. Yang pertama ada transaktor, ya ini seperti tadi rukun transaksinya mudharabah, dan juga ada objek musyarakah. Ketiga ada ijab dan kabul. Nah, transaktor itu berdasarkan Fatwa DSN nomor 8, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, dan setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis. Dalam hal pengelolaan aset dan memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset tersebut, dan masing-masing dianggap telah memberikan wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Jadi seorang mitra itu atau sahibumal tidak diizinkan menginvestasikan dananya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi harus kepentingan bersama atau kepentingan kedua belah pihak. Kedua ada objek musyarakah. Nah, objek musyarakah ini ada 3 aspek. Yang pertama ada modal, kerja, dan keuntungan. Ini menurut Fatwa DSN nomor 8. Modal itu sendiri itu modalnya itu dapat berupa kas atau aset non-kas. Nah, jika modal modal kas ini bisa berbentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas juga.
Sedangkan jika, modal berupa aset non-kas itu bisa berupa barang barang dagang, barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modalnya itu berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai yang telah disepakati oleh para mitra. Nah, para pihak yang menerima dana ini tidak boleh meminjamkan atau menyumbangkan atau bahkan menghadiahkan modal musyarakahnya tersebut kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra yang, eee, pada prinsipnya juga tidak ada jaminan dalam transaksi musyarakah. Tapi untuk menghindari penyimpangan, DSN itu melarang bank syariah meminta jaminan. Eh, bah Untuk menghindari penyimpangan tersebut ya DSN, membolehkan bank syariah untuk meminta jaminan, tuh. Yang kedua ada kerja. Nah, partisipasi para mitra ini dalam pekerjaan juga merupakan dasar pelaksanaan, transaksi musyarakah. Nah, seorang mitra itu boleh melaksanakan kerja lebih banyak. Seorang mitra ini tuh artinya tuh sahibul mal ya teman-teman, atau si pemilik dana. Jadi sahibul mal ini juga boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, tetapi dalam hal ini, dia juga boleh, eee, menuntut, eee, bagian keuntungan tambahan bagi dirinya, itu. Kedudukan masing-masing dari organisasi ini juga harus dijelaskan dalam kontrak atau perjanjian yang di awal. Mitra yang aktif itu ikut mengelola usaha musyarakah, sedangkan mitra yang tidak ikut mengelola da ikut yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah disebut mitra pasif, tuh. Yang gimana juga dia cuman nerima bagi hasil saja, tanpa adanya pengelolaan usaha tersebut. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Nah, ijab dan kabul itu harus dinyatakan oleh para pihak untuk, menunjukkan bahwa mereka mengadakan kontrak atau akad ini, berdasarkan akad yang harus disepakati secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak dan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau cara yang lazim dalam masyarakat, dalam bisnis. Next-nya ada pengawasan musyarakah. Nah, pengawasan musyarakah tersebut ini, DPS melakukan pengawasannya secara periodik. Nah, pedoman apa sih yang DPS itu tetapkan, eh, pengawasan apa sih yang DPS awasi gitu berdasarkan, Bank Indonesia. Nah, DPS sendiri ini berpedoman itu untuk meneliti apakah pemberian informasi itu secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah secara tertulis ataupun lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah. Yang kedua juga itu menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Ketiga, memastikan adanya persetujuan antara pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Keempat adalah memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Kelima, memastikan, bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang terakhir itu memastikan bahwa kegiatan investasi ini dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, tuh. Nah, adanya pengawasan ini juga DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi musyarakah dengan para nasabah atau calon nasabah.
Selanjutnya ada, alur transaksi musyarakah seperti, eee, transaksi mudharaba, musyarakah juga memiliki alurnya dan ini juga nggak jauh beda dari alur transaksi mudharabah. Maaf ini slide-nya error, oke. Oke berikut, gambar dari alur transaksi musyarakah. Ini gambarnya juga nggak jauh beda dari tadi alur transaksi mudharabah, di mana bank syariah dan nasabah ini juga mendapatkan, menerima porsi laba masing-masing, tetapi bank syariah juga mendapatkan, kembalian modal. Selanjutnya juga hal yang pertama itu adalah negosiasi atau negosiasi dan juga perjanjian akad musyarakah. Dan selanjutnya akan selanjutnya adalah mudharib atau nasabah mitra aktif ini akan melaksanakan usaha produktifnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan dari keuntungan itu akan adanya pembagian hasil usaha. Nah, keuntungannya juga ini dibagi berdasarkan nisbah atau persentase, dalam persentase, dan juga ada kerugian jika kerugian ini disebabkan oleh kelalaian, ya maka nasabah atau mitra aktif atau mudharib tadi harus menanggung semua, kerugian. Sedangkan jika itu di luar dari kelalaian nasabah atau mitra aktif atau mudharib atau pengelola dana, ini akan ditanggung semua oleh bank syariah. Selanjutnya ada standar akuntansi musyarakah bagi bank syariah. Nah, ini berlandaskan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah, menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran transaksi, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan masyarakat dalam laporan keuangan, dan PSAK juga membedakan antara akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Tadi mitra aktif itu mudharib atau nasabah pengelola dana, sedangkan mitra pasif ini adalah, sahibul maal atau pemilik modal, pemilik dana. Nah, bank syariah itu dalam skema pembiayaan musyarakah, yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif. Jadi bank syariah juga termasuk kategori mitra pasif atau si pemilik dana. Karena bank syariah ini kan menyalurkan dananya yang didapat dari si pihak pertama atau pemilik modal. Karena juga, kenapa bank juga mitra pasif ya, karena bank juga tidak ikut mengelola dalam kegiatan usaha masyarakat tersebut. Yang terakhir ada contoh perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Ini soal pembiayaan musyarakah. Tanggal 2 Februari diketahui bahwa Munasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, dan menjual menjadi beras. Nah, dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut, nilai projeknya itu 80 juta, kontribusi banknya itu 60 juta, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta pada tanggal 12 Februari, dan tahap keduanya sebesar 25 juta pada tanggal 2 Maret. Kontribusi Munasibah itu sebesar 20 juta. Nisbah bagi hasil Munasibah itu persentasenya 75%, sedangkan BMS 25%. Selama jangka waktu 6 bulan dengan biaya administrasi 600.000 atau 101% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasilnya itu laba bruto atau selisih harga jual dikurangin harga pembelian, dan skema pelaporannya itu
Pembayar porsi bank itu setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen, pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Skema pelunasannya itu musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus atau jatuh temponya tanggal 2 Agustus. Nah, dalam contoh kasus transaksi tadi, eee, kita harus melakukan penjurnaan dari transaksi yang ada di soal tersebut. Yang pertama ini kita harus menjurnal pada saat di mana akad ini disepakati tanggal 2 Februari. Nah, tanggal 2 Februari ini akad disepakati, maka jurnalnya itu debit pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 60 juta, lalu kreditnya kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 60 juta. Dan ada administratif juga kan, tadi administrasinya itu kan cuma 1% dari pembiayaan dari bank. Maka, ada jurnalnya juga, debitnya itu kas rekening nasabah, Bunasibah sebesar 600.000, kreditnya itu pendapatan administrasi sebesar 600.000. Yang kedua ada penjurnalan saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah yang dilakukan bertahap. Tadi kan ada 2 tahap ya, di tanggal 12 Februari dan 2 Maret. Maka jurnal pada tanggal 12 Februari itu, jurnal penerimaannya itu, bank ini kan menyerahkan 35 juta, maka pembiayaan musyarakahnya kan bertambah di debit sebesar 35 juta, kas di rekening nasabah juga akan bertambah di sisi kredit sebesar 35 juta. Nah, dari situ juga kewajiban komitmen administrasi pembiayaan akan bertambah, akan di sebelah debit sebesar 35 juta dan pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 35 juta. Selanjutnya ada, pada tanggal 2 Maret juga ini kan, bank menyerahkan 25 juta, maka jurnalnya sama seperti tadi, debit pembiayaan musyarakah 25 juta pada kas atau rekening nasabah 25 juta. Lalu ada biaya administratifnya, debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 25 juta dan kredit pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 25 juta. Yang ketiga ada saat, penerimaan bagi hasil bagian bank. Tadi kan bagi hasilnya itu didasari pada laba bruto. Nah, di mana bank ini mendapatkan porsi 25% dari laba bruto. Misalkan yang pertama itu laba brutonya 14 juta, dikali 25%, maka bank akan mendapatkan porsi masa panen pertama 3,5. Ini tanggal pembayarannya dibayarkan tanggal 2 Mei. Lalu panen kedua, laba brutonya sebesar 16 juta, sedangkan porsi banknya 25% dari 16 juta itu 4 juta, dan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus. Lalu ada, saat, masa panen ini jurnalnya debit kas rekening nasabah sebesar 3.500.000 pada pendapatan bagi hasil musyarakah 3.500.000. Nah, jurnal panen kedua, ini jika penerimaan dan pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan. Kalau tadi kan yang tanggal 2 Mei tadi itu kan sama, dilakukannya bersamaan, penerimaan, pembayarannya, dan pelaporan dilakukan bersamaan. Nah, ini jika penerimaan dan pembayaran berbeda dengan tanggal pelaporannya itu, maka pada tanggal 2 Agustus debitnya pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta, kreditnya pada pendapatan bagi hasil musyarakah aktual 4 juta. Nah, baru tanggal 12 Agustusnya itu dibuat, penerimaan.
Debitnya itu kas rekening nasabah 4 juta pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Debitnya pendapatan bagi hasil musyarakah aktual 4 juta dan kreditnya pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Selanjutnya ada, di mana, transaksi saat akad ini berakhir. Nah, di sini ada 2 kejadian di mana nasabahnya ini, mampu mengembalikan modal musyarakah bank tanggal 2 Agustus pada saat itu tempo, dengan pembiayaan musyarakah tadi 60 juta. Maka jurnalnya itu debit kas rekening nasabah 60 juta pada pembiayaan musyarakah 60 juta. Dan jika nasabah ini tidak mampu membayar atau mengembalikan modal musyarakah bank, maka jurnalnya itu piutang pembiayaan musyarakah itu tempo sebesar 60 juta pada pembiayaan musyarakah 60 juta. Nah, setelah itu jika ada munasibah mampu melunasi piutang pembiayaan musyarakah itu tempo 60 juta, jurnalnya dibalik. Jadi debit kas rekening nasabah 60 juta pada piutang pembiayaan musyarakah itu tempo 60 juta. Oke, cukup sekian, terima kasih atas perhatian dan, perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan, eee, hari ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.